Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian masih ingat dong ya kejadian di Pati ya, demo dari masa tuh 50.000 lebih ya, yang meminta agar Bupati Pati ya Sudewo itu lengser dari jabatannya atau dilengserkan secara paksa ya oleh masyarakat gitu. Karena apa nih? Ya, karena yang pertama Bupati Pati Sudewo itu menaikkan pajak PBB atau menaikkan pajak bumi bangunan itu sampai 250%. Ya, dan yang lebih menyakitkan lagi bagi rakyat Pati adalah ucapan dari Bapak Sudewo ini, ya. Ini seolah-olah menantang dari masyarakat Pati gitu dengan ucapan jangankan 5.000, 50.000 datangkan. Saya tidak akan menghapus keputusan yang sudah saya buat. Ya, seperti itu. Dan akhirnya sekarang nasi sudah menjadi bubur. Ya. Lalu gimana nih? Ya, tanggapan atau pernyataan dari Gubernur Jateng sendiri, yaitu Bapak Lutfi, ya, Bapak yang anti haloges. Nah, kali ini kita tidak akan membahas aksi demo di Kabupaten Pati ini, ya, tapi kita akan membandingkan. Ya, karena apa? Karena di sini di Jawa Barat juga ada, ya, yang sekarang lagi heboh, yaitu di Kabupaten Cirebon, ya, di mana di Kabupaten Cirebon juga, ya, PBB itu pajak bumi bangunan itu naik sampai 1000% loh. Ya bayangkan, ini masyarakat bagaimana tidak geram. Ya, akan tetapi ya, di sini Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu gercep loh ya. Inilah gunanya media sosial di era sekarang. Ini kita langsung lihat untuk videonya langsung ya. Nih kita sudah bertemu dengan Wali Kota Cirebon. Nih menyangkut yang rame di media sosial hari ini, kenaikan pajak bumi bangunan Kota Cirebon 1000%. Gimana Pak Wali? Ya, ini kan 1000% itu kan memberatkan masyarakat Kota Cirebon. Tapi dengan Sebentar dulu, keputusan 1000% itu kapan? keputusan 1000% itu di tahun 2024 Saat siapa? saat pejabat wali kota Cirebon terdahulu. Belum Pak Wali menjabat. Saya belum menjabat. Jadi Pak Wali tidak naikin. Tidak naikin. Nah, Pak. tapi kan sekarang sudah ada nota keberatan itu Ya. kemahalan. Lagi berat nih masyarakatnya. Ya. Solusi Pak Wali Kota yang dipilih oleh rakyat yang bijak walaupun pusing. Ya. Gimana? Iya. Iya, walaupun pusing dengan kondisi yang ada saat ini di Kota Cirebon, tapi saya berpihak pada rakyat. Tentunya saya akan menurunkan kembali keputusan yang tahun 2024 nanti. Artinya akan mengevaluasi keputusan yang dibuat oleh PJ Wali Kota terdahulu. Yeah. Ya, kan akan dievaluasi dan dimungkinkan kembali ke awal sebelum keputusan wali kota itu diterbitkan. Iya. Jadi tidak ada lagi kenaikan 1000%. Siap. Berlakunya kapan? 2026, Pak. 2026. Ya, Begitu 2026. ya. Mohon nggak rame lagi, sudah dijawab oleh Pak Wali Kota yang bijak. Walaupun tidak ada terasa sesak, keputusan itu harus diambil demi rakyat. Nah, jadi gitu ya. Jadi yang lagi kisruh yang lagi rame itu pajak bumi bangunan di Cirebon naik 10%, itu terjadi di era wali kota sebelumnya ya, bukan di era wali kota yang sekarang ini gitu. Nah, ini yang perlu dicontoh oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Lutfi ya, sebelum terjadinya keributan, sebelum terjadinya aksi demo seperti yang terjadi di Kabupaten Pati di Jawa Tengah. Inilah kekuatan dari media sosial. Ya, Kang Deddy Mulyadi sudah mengklarifikasi. Kang Deddy Mulyadi langsung panggil wali kota Cirebonnya, ya, dan klarifikasi dan berikan solusi langsung di media sosial. Hari itu juga, detik itu juga, masyarakat seluruh Cirebon bisa tahu, ya, apa sebenarnya masalahnya seperti apa, kapan pajak bumi bangunan itu yang 1000% itu naiknya, dan apa solusinya. Semua sudah dipaparkan
di media sosial pada detik itu juga. Nah ini yang namanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya ini kekuatan media sosial ya. Untuk Bapak Lutfi yang anti halo guys katanya. Inilah kekuatan media sosial ya Pak ya. Itu jadi sekiranya Bapak bolehlah mencontoh Gubernur Jawa Barat ya. Nah, sekarang Bapak bisa lihat bagaimana keadaan di Pati ya. Kalau sudah begini kan sudah susah Pak. Rakyat sudah marah. Nasi sudah menjadi bubur. Ya. Jadi sekiranya bolehlah dicontoh ya tindakan-tindakan dilakukan oleh Bapak Aing ya, Gubernur Jawa Barat, dan pergunakan media sosial ya, karena itu sangat efektif Pak. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan kita juga ada video nih ya, di mana Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi itu menghimbau ya untuk wali kota, bupati gitu ya, untuk membebaskan gitu ya pajak perorangan PBB perorangan gitu ya untuk tahun 2024 ke belakang gitu. Seperti yang kita tahu ya, pemutihan pajak kendaraan tuh ya. Seperti itu. Ini diterapkan di pajak bumi bangunan. Ini sifatnya himbauan ya dari Kang Deddy Mulyadi. Yuk langsung aja kita lihat untuk videonya. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang bahagia, pagi cerah, pagi penuh dengan semangat menyambut kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2025 yang ke-80. Pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah informasi. Dan ini sifatnya himbauan untuk para bupati dan wali kota di seluruh provinsi Jawa Barat. Dan surat himbauannya hari ini akan diedarkan pada seluruh daerah dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghimbau atau mengajak, karena kewenangannya ada di bupati wali kota, untuk memberikan pembebasan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan perorangan untuk semua golongan terhitung 2024 ke belakang, seperti yang diberlakukan pada pajak kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan untuk membangun spirit kita. Beban yang berat bagi masyarakat seharusnya diringankan, dan selanjutnya agar membangun tradisi membayar pajak sesuai dengan nilai yang ditetapkan dan tidak bersifat memberatkan kepada masyarakat. Himbauan ini mudah-mudahan bisa diikuti, dan semoga kita semua memiliki spirit yang sama bahwa Provinsi Jawa Barat harus dibangun dengan kesadaran penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat taat bayar pajak, pemerintah mampu mengelola pajak itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Salam untuk semuanya. Merdeka. Wow, luar biasa sekali ya. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan ya surat himbauan gitu ya untuk wali kota, bupati gitu ya, agar membebaskan gitu ya gitu pajak bumi bangunan dari tahun 2024 ke belakang yang menunggak gitu. Ini untuk perorangan ya, bukan lembaga. Seperti itu. Keren-keren ya. Kita udah lihat sendiri dan saksikan sendiri ya untuk pajak kendaraan, dan ini manfaatnya luar biasa sekali ya. Akhirnya yang tadinya orang-orang yang udah nunggak 7 tahun, 5 tahun tuh ya, 10 tahun ya pajak kendaraannya gak dibayar, akhirnya aktif kembali membayar gitu ya, karena dihapus yang dari yang pajak yang nunggaknya ke belakang tuh, tahun ke belakang 2024 ke belakang tuh dihapus gitu. Akhirnya aktif kembali membayar pajak. Ini cakep. Nah sekarang Kang Deddy Mulyadi itu himbau ya untuk wali kota dan bupati juga bisa ya menghapus gitu pajak bumi bangunan yang nunggak gitu ya untuk pajak perorangan dari tahun 2024 ke belakang ya. Keren-keren ini, tapi ini sifatnya himbauan sih ya, ini himbauan jadi ajakan gitu ya kepada wali kota dan bupati gitu ya, bisa diterapkan ya tergantung
nanti wali kotanya sendiri dan bupatinya sendiri ya, karena itu kewenangannya itu. Sedangkan dari surat yang dikeluarkan oleh gubernur kita Kang Deddy Mulyadi ini sifatnya himbauan gitu, sifatnya ajakan ya, bukan perintah. Seperti itu. Gimana guys ya, langkah-langkah Bapak Aing nih ya dalam menyelesaikan masalah-masalah gitu ya. Seperti yang kita lihat kenaikan pajak 1000% yang di Cirebon itu, Bapak Aing langsung ambil tindakan mencegah lebih baik daripada mengobati ya, jangan sampai terjadi yang seperti di Kabupaten Pati ya, seperti itu. Dan sekarang juga Bapak Aing himbau ya untuk wali kota dan bupati untuk membebaskan pajak yang nunggak tuh ya, pajak perorangan, PBB dari 2024 ke belakang. Ya, keren. Semangat terus untuk warga Jabar ya, dukung Bapak Aing dalam setiap tindakannya, setiap kebijakan-kebijakannya gitu ya. Gimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian, kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.